Malam semakin larut, dan dunia jadi lebih sunyi. Di saat itulah, kisah-kisah tak masuk akal mulai bermunculan. Selamat datang di MySpin, tempat di mana cerita horor bukan sekedar hiburan, tapi mungkin peringatan. Siapkan dirimu, karena kisah malam ini mungkin akan menghantui tidurmu. Namaku Reza, usia 34 tahun. Setelah bertahun-tahun bekerja di kota, akhirnya aku memutuskan berhenti. Jenuh, lelah, dan entah mengapa, aku merasa seperti tidak benar-benar hidup. Aku ingin mulai dari nol, lebih tenang, lebih manusiawi. Maka aku pindah ke sebuah desa kecil yang tak banyak dikenal orang. Tempat di mana udara pagi masih punya bau embun dan suara jangkrik, tak kalah dengan notifikasi ponsel. Aku menyewa rumah tua bekas rumah dinas kepala sekolah yang sudah pindah. Tak jauh dari rumah itu, ada satu rumah sederhana dengan halaman dipenuhi pohon pisang dan suara ayam berkokok yang tak kenal waktu. Disitulah aku pertama kali melihatnya. Lestari. Ia sedang menyapu halaman saat aku lewat. Tubuhnya mungil, rambutnya diikat sederhana. Saat matanya bertemu denganku, ia tersenyum kecil dan mengangguk. Aku balas tersenyum, lalu melanjutkan langkah. Entah kenapa senyum itu menetap di kepalaku sepanjang hari. Beberapa hari kemudian, aku berpapasan dengannya lagi di warung. Kali ini ia membawa seorang anak laki-laki, sekitar 6 tahun. Wajahnya bulat dan bersih, matanya besar tapi tampak selalu mengamati, seolah menyimpan sesuatu yang tak bisa diucapkan. Ia tidak bicara sepatah kata pun, hanya menggenggam ujung baju ibunya erat-erat. Namanya Nino, kata Lestari, saat aku memberanikan diri menyapa mereka. Nino, ini Om Reza, baru pindah. Rumahnya yang ada di ujung jalan itu, sambungnya, sambil tersenyum ramah padaku. Nino tak menjawab, hanya mengangguk pelan dan tetap diam. Tapi matanya menatapku lama, seperti sedang menilai sesuatu. Anehnya, tatapan itu tak terasa seperti tatapan anak kecil, lebih dalam dari seharusnya. Sejak hari itu, aku dan Lestari mulai sering berbincang. Ia tinggal sendiri bersama Nino. Suaminya, katanya sudah meninggal beberapa tahun lalu karena sakit. Ia tak banyak cerita soal masa lalunya. Tapi, dari caranya berbicara, aku tahu ia wanita yang kuat, lembut, dan penuh kesabaran. Aku merasa nyaman, terlalu nyaman. Dan dalam beberapa bulan, aku memberanikan diri untuk melamarnya. Tak banyak yang bisa aku tawarkan, kataku malam itu. Tapi aku ingin menjaga kalian. Lestari terdiam lama, sebelum akhirnya mengangguk perlahan. Kalau Nino setuju, aku juga setuju. Malam itu, aku seperti diberi hidup baru. Pernikahan kami sederhana, tak banyak tamu, hanya beberapa tetangga dan Pak Lurah yang jadi saksi. Kami tinggal bersama di rumah Lestari, karena menurutnya Nino sudah terlalu terbiasa dengan tempat itu. Hari-hari berlalu dengan tenang. Aku mulai menanam sayuran di belakang rumah. Lestari membuka warung kecil, dan Nino tetap diam. Anak itu jarang bicara, tapi ia bukan anak yang susah diatur. Hanya saja, ia seperti hidup di dunianya sendiri. Ia suka menggambar di kertas-kertas bekas. Gambarnya selalu aneh, pohon tanpa daun, rumah tanpa jendela, atau seseorang berdiri sendiri di tengah sawah. Setiap malam, sebelum tidur, ia selalu berkata kepada Lestari, "Selamat tidur Bunda," dan kepadaku, "Selamat tidur Bapak baru." Awalnya aku menganggap itu hanya gaya bicaranya, tapi lama-lama kalimat itu terasa seperti sebuah pengingat bahwa aku bukan bagian dari sesuatu yang sudah terjadi sebelum aku datang. Dan pada malam keempat setelah kami menikah, untuk pertama kalinya, Nino berkata sesuatu yang tak bisa aku lupakan. "Bapak," bisiknya, saat aku menemaninya tidur. "Bunda baik ya?" Aku mengangguk. "Iya, sangat baik." Nino menatap langit-langit kamar lalu berkata dengan nada datar, "Padahal waktu itu aku lahir, rahimnya udah mati." Kalimat itu menempel di kepalaku seperti bisikan yang tak mau pergi. Bahkan setelah Nino tertidur lelap, aku memandangi wajah kecilnya yang damai, napasnya yang teratur, dan tangan mungilnya yang menggenggam ujung keselimut.
seolah-olah tak pernah ada kata-kata aneh yang baru saja ia ucapkan. Aku menatap langit-langit kamar, mencoba merasionalisasi. Anak kecil sering bicara hal-hal yang tak masuk akal. Mungkin dia hanya meniru dari cerita atau tayangan yang pernah ia lihat. Tapi kalimat itu terlalu spesifik, terlalu cepat. Rahim yang sudah mati, bukan kalimat biasa dari seorang anak berumur 6 tahun. Keesokan paginya, aku hanya diam sepanjang sarapan. Lestari terlihat biasa saja. Ia menuangkan teh hangat dan meletakkan gorengan di atas meja dengan wajah tenang. Semalam Nino bicara sesuatu yang aneh, kataku hati-hati. Dia bilang kamu tidak bisa punya anak. Lestari berhenti sebentar, lalu tersenyum tipis. Namanya juga anak kecil, Mas. Imajinasi mereka kadang terlalu liar. Aku menatapnya lekat-lekat. Tapi kenapa dia bisa bilang hal yang seperti itu? Apa dia pernah dengar dari orang lain? Lestari menghela napas dan duduk di depanku. Setelah suamiku meninggal, banyak orang bilang macam-macam. Ada yang bilang aku mandul, ada yang bilang aku dikutuk. Mungkin Nino dengar dari tetangga, tapi kenyataannya dia anakku. Aku membesarkannya sendiri sejak bayi. Ia mengucapkannya dengan nada tegas tapi lembut. Tak ada getaran aneh dalam suaranya, tapi entah kenapa aku merasa seperti ada tirai tipis yang menutupi sesuatu di balik matanya. Bukan kebohongan, tapi semacam luka yang belum selesai. Aku tak menyanggah lagi. Kami menyelesaikan sarapan dalam diam. Nino duduk di lantai, menggambar seperti biasa. Kali ini ia menggambar sesuatu yang tampak seperti rumah. Hanya saja rumah itu tidak punya pintu. Malam-malam berikutnya berlalu tenang. Hidup kami terlihat sempurna dari luar. Pagi berkebun, siang membantu Lestari di warung, malam berdongeng untuk Nino. Tapi di balik ketenangan itu, aku mulai menyadari sesuatu. Tidak pernah ada foto bayi Nino. Tidak di dinding, tidak di album, tidak satupun. Saat aku tanya, Lestari hanya berkata, kebanyakan rusak waktu banjir beberapa tahun lalu. Jawaban yang masuk akal, memang, tapi tetap saja aneh. Bahkan baju bayi pun tidak ada yang disimpan. Seolah-olah Nino tiba-tiba muncul di hadapan Lestari, langsung berusia 1 tahun. Dan semakin hari, rasa itu semakin mengusik. Apalagi saat suatu siang, ketika aku membersihkan gudang belakang rumah, aku menemukan kotak kayu kecil yang terkunci. Rasa penasaranku menang. Dengan pinset dan obeng, aku perlahan membukanya. Isinya hanya sedikit, beberapa surat, foto hitam putih yang sudah menguning, dan hasil pemeriksaan medis yang kusam. Tanganku gemetar saat membaca salah satu surat yang diketik dengan kop surat rumah sakit. Pasien mengalami kerusakan rahim permanen akibat komplikasi. Peluang kehamilan nihil. Disarankan untuk tidak mencoba hamil lagi. Nama pasiennya Lestari Pradipta. Aku terdiam lama. Surat itu tertanggal 2 tahun sebelum Nino lahir. Jika memang benar usianya 6 tahun saat ini. Kudengar pintu rumah depan dibuka perlahan. Lestari memanggilku dari ruang tamu. Mas, makan malam sudah siap. Aku menyimpan kotak itu cepat-cepat di balik tumpukan barang. Tapi saat keluar, hatiku berdebar keras. Aku tersenyum seperti biasa, duduk di meja makan seperti biasa, tapi tak bisa menepis satu pertanyaan yang kini terus berputar di kepalaku. Kalau Lestari memang tak bisa melahirkan, lalu dari mana datangnya Nino? Pertanyaan itu tidak hanya bergema di kepala, ia tumbuh jadi ketakutan. Makin kupikir makin aneh semuanya terasa. Dan malam itu, saat Nino tidur lebih cepat dari biasanya, aku duduk sendiri di ruang tamu dengan lampu remang dan kepala berat oleh pikiran. Lestari sedang mencuci piring di dapur, menyenandungkan lagu lama yang asing di telingaku. Suaranya lembut, tapi ada nada sendu di baliknya, seperti nyanyian pengantar tidur yang bukan untuk anak-anak, melainkan untuk jiwa yang tersesat. Aku memandangi jendela, rumah yang menghadap ke kebun pisang. Angin malam menggoyang daun-daun dengan suara gemerisik seperti bisikan. Entah kenapa, suasana terasa lebih dingin malam ini, lebih kosong. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bertanya pada tetangga-tetangga sekitar. Bukan secara langsung, tentu hanya sekedar obrolan santai di warung atau saat mengantar hasil kebun. Tapi setiap kali nama Lestari dan Nino muncul,
Selalu ada jeda kecil sebelum orang menjawab. Anaknya pendiam ya mas, kata Bu Rini, ibu penjual sayur. Dari kecil yang begitu, jarang sekali terlihat main dengan anak-anak lain. Dari kecil, aku memancing, maksudnya sejak lahir. Bu Rini tertawa kecil, canggung. Waktu pertama kali Lestari bawa Nino ke sini, anak itu udah bisa jalan. Kami pikir dia adopsi, tapi katanya itu anak kandung. Aku tertegun, maksudnya mereka bukan asli sini. Bukan, Lestari baru pindah ke sini sekitar 5 tahun lalu. Katanya habis ditinggal suami. Kami nggak tanya banyak, karena dia orangnya baik, nggak pernah bikin masalah. Tapi ya begitulah. Bu Rini melirik kiri kanan, lalu menunduk sedikit. Kadang kalau malam anak itu suka berdiri lama di kebun belakang, sendiri, diam saja. Orang-orang jadi nggak berani dekat rumahnya. Aku pulang dengan pikiran semakin berkabut. Jadi Lestari pindah ke desa ini sudah membawa Nino, dan anak itu sudah bisa berjalan. Lalu kenapa ia mengaku anak kandung? Dan kenapa semua tetangga tampak enggan membahas masa lalu mereka? Malamnya, saat aku buang sampah ke belakang, aku memergoki Nino. Ia berdiri di dekat pohon pisang, diam, menghadap ke arah rumpun bambu yang gelap. Bulan tak terlalu terang malam itu, jadi hanya bayangan tubuh kecil yang tampak. Tapi tubuh itu tegak, terlalu tegak untuk seorang anak kecil. Nino, panggilku pelan. Ia tak menjawab. Aku mendekat perlahan. Saat aku sudah cukup dekat, ia menoleh. Wajahnya biasa saja, tapi sorot matanya kosong, seperti mata seorang yang melihat ke tempat yang jauh, bukan dalam jarak, tapi dalam waktu. Kamu lagi apa di sini? Tanyaku. Ia membuka mulutnya perlahan dan berkata dengan suara datar. Aku cuma dengar panggilan. Aku menelan ludah. Panggilan siapa? Ia menunjuk ke arah rumpun bambu, di tempat aku dilahirkan. Dadaku mencelos. Bukannya kamu lahir di rumah sakit? Tanya aku, mencoba bersikap tenang. Ia menggeleng pelan. Bukan, aku lahir di tempat yang gak bisa dilihat siang hari. Kenapa begitu? Ia menatapku dalam-dalam. Karena kalau dilihat siang hari, tempat itu akan hilang. Aku mengantarnya masuk tanpa berkata-kata lagi. Tapi malam itu, aku tak bisa tidur. Kata-kata Nino seperti kunci pembuka satu pintu yang selama ini tertutup rapat dalam pikiranku. Lalu aku sadar, jika semua ini benar, mungkin aku perlu kuselidiki bukan siapa Nino sebenarnya, tapi dari mana dia benar-benar datang. Dan yang lebih mengerikan, kenapa Lestari tidak pernah bicara tentang malam ketika ia melahirkan Nino. Pagi itu, aku tak langsung ke kebun seperti biasa. Ada sesuatu yang tak bisa kutunda lagi. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Lestari malam yang ia sembunyikan dari siapapun, bahkan dariku suaminya. Lestari diam, lama, lalu perlahan ia menunduk. Jemarinya saling menggenggam, dan ada ketegangan aneh di wajahnya. Bukan ketakutan, tapi semacam kehati-hatian yang ekstrim. Aku gak pernah cerita soal malam itu ke siapapun, katanya akhirnya pelan. Karena bahkan aku sendiri gak yakin itu benar-benar kelahiran. Jantungku berdegup keras. Lestari menarik napas panjang, lalu mulai bicara. Aku dan suamiku tinggal di daerah dekat hutan waktu itu, di sebuah rumah kontrakan kecil. Kami sudah lama ingin punya anak, tapi seperti yang kamu tahu, aku gak bisa hamil. Sampai akhirnya aku pasrah. Suamiku tetap baik, tetap setia, tapi aku tahu jauh di dalam hatinya dia ingin sekali menjadi ayah. Matanya berkaca-kaca, tapi ia lanjut. Sampai suatu malam, aku bermimpi ada perempuan tua yang datang ke rumahku. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya bersinar. Ia bilang kalau kamu ingin anak, jangan tolak saat pintunya terbuka. Aku nggak paham maksudnya, tapi mimpi itu sangat nyata. Dan malam berikutnya, suara Lestari mulai bergetar. Ada ketukan di pintu rumah kami. 3 kali, pelan. Suamiku sedang tidur. Aku buka pintu, dan tidak ada siapapun di luar. Hanya udara dingin dan kabut. Tapi di depan pintu ada keranjang anyaman, dan di dalamnya ada bayi. Aku nyaris tak bisa bernapas. Bayi, Lestari mengangguk. Dia menangis pelan. Badannya hangat, tapi matanya sudah terbuka. Dan anehnya, ia menatapku seperti sudah tahu siapa aku.
Bukan seperti bayi baru lahir. Kamu langsung membawanya masuk. Iya, dan sejak saat itu kami membesarkannya seperti anak sendiri. Aku tahu itu salah. Tapi waktu itu aku merasa mungkin ini keajaiban. Mungkin ini jawaban dari doa-doa kami. Aku tak tahu harus berkata apa. Cerita itu terlalu aneh, terlalu janggal, terlalu tidak manusiawi. Tapi ada satu hal yang selalu menghantuiku. Lanjut Lestari lirih. Malam itu, meskipun bayi itu datang dalam keranjang, badanku terasa seperti baru saja melahirkan. Ada rasa sakit, ada lelah luar biasa. Dan saat kulihat ke cermin, pagi harinya ada tanda merah di perutku, seperti bekas sayatan lama yang baru menutup. Aku menatap Lestari dengan ngeri. Dan sejak malam itu, aku mulai bermimpi tempat gelap, sunyi, penuh bisikan dan suara yang berkata, kami hanya menitipkan. Suatu hari ia harus kembali. Kami duduk dalam diam cukup lama. Angin siang meniup dedaunan di kebun pisang. Tapi suara itu tak mampu menenangkan pikiran kami. Anak itu bukan anak biasa. Dan jika memang ia dititipkan, siapa yang menitipkan? Dan yang lebih penting, kapan ia akan diambil? Pertanyaan itu menggema di kepalaku saat malam datang kembali, membawa sunyi yang bukan sekedar hening. Rasanya seperti ada sesuatu yang menunggu atau mengintai. Lestari tak banyak bicara setelah pengakuannya siang tadi. Ia lebih banyak diam, duduk di dekat jendela sambil memandangi langit malam yang nyaris tanpa bintang. Tapi sebelum tidur, ia mengatakan suatu hal yang membuat tengkuku dingin. Keranjang anyaman itu masih kusimpan. Aku menoleh. Di mana? Di gudang belakang. Aku tak pernah berani membuangnya. Rasanya seperti harus tetap ada di rumah ini. Malam itu juga aku turun ke gudang. Gudang di rumah kami sempit dan lembab. Bau kayu tua dan tanah basah memenuhi udara. Dengan senter kecil, aku menelusuri tumpukan kardus dan barang-barang lama. Hingga akhirnya aku menemukan benda itu. Sebuah keranjang tua dari anyaman bambu, berwarna keabu-abuan. Saat ku geser sedikit, debu berhamburan dan tercium bau aneh. Bukan bau busuk, bukan pula bau jamur, tapi seperti bau tanah segar yang baru dibuka dari dalam, seperti liang yang belum lama digali. Tanganku gemetar saat menyentuhnya. Keranjang itu tampak biasa saja, tapi ada aura asing yang sulit dijelaskan. Di dasar keranjang kulihat sisa-sisa kain selendang batik yang sudah pudar, dan di bagian dalamnya tertulis ukiran halus dengan huruf-huruf yang bukan Latin. Huruf-huruf itu seperti aksara kuno, tak ku kenal, tapi entah mengapa terasa familiar, seolah pernah kulihat di mimpi. Aku mengambil foto tulisan itu dengan ponsel, lalu kembali ke dalam rumah dengan jantung berdetak kencang. Esok paginya aku ke rumah Pak Karta, seorang sesepuh desa yang dikenal mengerti hal-hal lama, terutama tulisan-tulisan kuno. Ia pensiunan guru sejarah yang kini hidup tenang di rumah kayu besar di tepi sungai. Pak Karta memandangi foto yang kutunjukkan padanya, lalu wajahnya berubah serius. Ini bukan tulisan biasa, katanya pelan. Ini bukan dari aksara Jawa atau Bali. Ini dari bahasa tua, bahasa yang digunakan dalam cerita rakyat daerah-daerah tua di pinggiran hutan. Bisa dibaca, tanyaku. Ia mengangguk perlahan. Kurang lebih artinya, ia bukan dilahirkan, tapi dibuka. Aku tak bisa berkata-kata. Pak Karta menatapku dalam-dalam. Di mana kau menemukan tulisan ini, nak? Aku ragu untuk menjawab, tapi akhirnya aku berkata, di dasar keranjang tempat anak tiriku ditemukan bertahun-tahun lalu. Pak Karta langsung menggenggam tanganku. Hati-hati, anak seperti itu bukan milik dunia ini. Mereka hanya mampir, tapi kalau waktunya habis mereka akan kembali. Dan kadang mereka tak pergi sendiri. Aku pulang dengan kepala penuh kabut. Lestari langsung menyambutku di depan pintu. Wajahnya cemas. Nino gak ada di kamar. Jantungku berdebar. Sudah dicari ke seluruh rumah. Sudah, tapi dia gak ada. Bahkan sepatunya masih di dalam. Kami mencari kemana-mana. Belakang rumah, kebun pisang, jalan kecil menuju sungai. Malam makin gelap dan udara terasa semakin berat, seperti tertutup sesuatu yang tak terlihat. Sampai akhirnya aku menemukan sesuatu di bawah pohon pisang. Jejak kaki kecil di tanah basah, tapi bukan jejak menuju luar.
melainkan masuk ke dalam rumpun bambu yang gelap. Aku berdiri di depan rumpun bambu itu dengan napas tak beraturan. Anginnya dingin, terlalu dingin untuk ukuran malam desa yang biasanya hangat. Lestari ada di belakangku, menggenggam lengan erat-erat. Aku nggak pernah lihat jejak menuju ke sana sebelumnya, bisiknya. Kamu yakin Nino ke situ? Aku menunjuk tanah. Itu jejak kakinya, ukurannya, arah langkahnya. Ini bukan jejak biasa. Kami mendekat dan saat jarak kami hanya 1 langkah dari rumpun bambu, aku merasakan sesuatu yang tak masuk akal. Rumpun bambu itu bernapas. Bukan seperti tiupan angin yang membuat daun bergoyang, tapi benar-benar seperti dada makhluk hidup yang mengembang dan mengempis pelan. Tanah di bawah kaki kami juga terasa berdenyut, halus tapi tak terasa. Nggak mungkin, Lestari berbisik hampir tak terdengar. Aku menunduk dan mengangkat daun-daun yang gugur di tanah, dan di antara akar bambu yang mencuat, kulihat sebuah lubang kecil, tidak besar, tapi cukup untuk dilalui oleh tubuh anak-anak. Dia masuk ke sini, gumamku. Tanpa pikir panjang, aku menyalakan senter ponsel dan merunduk, mengintip ke dalam lubang itu. Gelap, dalam, tapi di ujung lorong tanah itu, samar-samar aku melihat cahaya warna kuning, kemerahan seperti nyala api yang jauh. Aku menoleh ke Lestari. Aku harus masuk. Jangan, Lestari menarikku. Kalau kamu masuk, bagaimana kalau kamu juga nggak bisa keluar? Kalau aku diam saja, bagaimana kalau Nino benar-benar hilang? Kami saling menatap. Dalam tatapan Lestari, aku bisa melihat rasa takut yang tak bisa ia ucapkan. Tapi aku tahu, sebagai ayah, meskipun bukan ayah kandung, aku tak bisa membiarkan Nino berada di sana sendirian. Dengan susah payah, aku merangkak masuk ke dalam lubang itu. Lorongnya sempit dan lembab. Bau tanahnya menyengat, seperti sesuatu yang telah lama dikubur. Tapi semakin jauh aku merangkak, semakin kuat bau itu berubah menjadi aroma bunga kenanga wangi tapi juga menusuk. Cahaya di ujung lorong makin terang, dan akhirnya aku sampai di sebuah ruang bawah tanah yang sangat aneh. Dindingnya dari tanah liat, tapi dihias ukiran seperti dinding candi. Di tengah-tengah ruangan itu berdiri sebuah pohon kecil tanpa daun, pohon yang tumbuh dari batu, bukan tanah, dan di bawah pohon itu Nino sedang duduk diam. Aku segera mendekatinya. Nino, kamu ngapain di sini? Anak itu menoleh, matanya kosong, tapi bukan kosong karena takut, kosong seperti orang yang sedang mendengar suara lain dari tempat lain. Mereka datang, ayah, katanya lirih. Mereka bilang waktuku hampir habis. Aku menahan napas. Siapa yang bilang begitu? Nino memandang ke pohon tanpa daun di depannya yang menanamku di dunia ini. Tiba-tiba dari sela-sela akar batu itu muncul kilatan cahaya merah samar. Lalu suara, bukan suara biasa, melainkan semacam bisikan yang keluar dari dinding dan lantai secara bersamaan. Bukan satu, tapi banyak, berlapis, bertumpuk. Aku berdiri, menggenggam tangan Nino erat. Kita pulang. Tapi saat aku menariknya untuk pergi, tanah di belakang kami mulai menutup perlahan. Lubang tempat kami masuk perlahan-lahan tertutup akar bambu, seperti mulut yang ingin menelan kami kembali. Aku menggendong Nino, pegangan yang erat, kita lari. Kami berlari dari lorong gelap yang terasa lebih sempit dari sebelumnya. Sementara suara bisikan di belakang kami makin keras, dan suara tanah bergerak makin mendekat seperti gelombang lumpur hidup. Akhirnya aku melihat cahaya dari luar. Lubang itu masih terbuka, tapi sedikit lagi saja tertutup. Dengan dorongan terakhir, aku mendorong tubuhku keluar dari tanah, memeluk Nino erat-erat. Dan saat aku menoleh ke belakang, lorong itu sudah tidak ada. Rumpun bambu berdiri diam seperti biasa, seolah tak pernah menyimpan apapun. Tapi aku tahu itu belum berakhir, dan memang tidak. Sejak malam itu, suasana di rumah kami berubah total. Bukan hanya karena kami baru saja keluar dari sesuatu yang tak bisa dijelaskan, tapi juga karena kami tidak benar-benar sendiri lagi. Lestari mulai sering terbangun tengah malam, bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara, langkah kaki, bisikannya sambil mengguncang tubuhku suatu malam. Di dapur, langkah kecil seperti anak-anak. Aku langsung bangun dan memeriksa, tapi seperti malam-malam sebelumnya, tak ada siapa-siapa. Lantai bersih, semua pintu tertutup, tapi aroma itu kembali. Kenanga, selalu kenanga. Aku mulai mencatat semuanya.
Senin malam suara langkah. Rabu dini hari suara seperti anak kecil bermain batu. Jumat malam lemari kayu terbuka sendiri dan terdengar suara tertawa pelan dari dalamnya. Tapi malam minggu itulah puncaknya. Nino sedang tidur di kamarnya. Aku dan Lestari duduk di ruang tamu. Tak bisa tidur. Kami hanya diam, mendengarkan suara malam yang terlalu hening, terlalu sempurna, hening seperti pernada badai yang akan datang. Tiba-tiba pintu depan bergetar, bukan angin, bukan tikus, tapi seperti ada yang mengetuk 3 kali. Tok tok tok. Kami saling tatap, tak ada yang berani bergerak, tapi suara itu datang lagi. Kali ini dari jendela, lalu dari pintu belakang, lalu dari kamar mandi serentak. Aku menggenggam tangan Lestari. Kita nggak boleh tunjukkan rasa takut, bisikku. Tapi kemudian terdengar suara paling ganjil yang pernah ku dengar. Suara anak-anak menyanyikan lagu Nina Bobo, tapi nadanya miring, seperti direkam dan diputar terbalik. Suara itu datang dari ruang tamu. Aku menoleh, dan saat itu aku melihatnya, siluet kecil duduk di sofa. Aku langsung menyalakan lampu. Kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi bantalan sofa seperti baru saja diduduki. Bahkan ada bekas telapak tangan mungil di debunya. Nino tiba-tiba muncul di ambang tangga. Wajahnya pucat. Ayah, mereka sudah masuk. Siapa? Teman-teman dari tempat dulu, yang dari pohon batu. Mereka datang karena waktuku sudah hampir habis. Lestari menangis. Kamu gak akan kemana-mana, Nino. Kamu tetap di sini. Kamu anakku. Tapi Nino hanya menunduk. Aku bukan anakmu, Ibu. Aku cuma dititipkan. Aku memeluk tubuh kecil itu, berusaha merasakan hangatnya, napasnya, denyut jantungnya. Ia nyata, ia hidup. Tapi sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Ia tak lagi merasa ringan seperti biasanya, tapi berat, padat seperti sedang membawa sesuatu yang tak terlihat. Dan malam itu sebelum tidur, ia berkata sesuatu yang membuatku tak bisa tenang. Besok malam mereka akan datang lagi, tapi tidak untuk bermain. Mereka mau menjemputku. Kalau ayah dan ibu gak kasih izin, mereka akan ambil sesuatu yang lain. Kata-kata Nino terasa menggema di kepala sepanjang malam. Ambil sesuatu yang lain. Apa maksudnya? Siapa yang mereka maksud? Dan apa yang harus kami izinkan? Aku tak bisa tidur. Lestari hanya duduk di pojok kamar, menggenggam selimut seperti anak kecil yang mencoba melindungi diri dari sesuatu yang tak terlihat. Pagi datang tanpa cahaya, langit gelap, seolah matahari enggan terbit, dan Nino duduk di meja makan dengan wajah kosong. Ia tak makan, hanya menatap cangkir kosong di depannya sambil bergumam. Kalau ayah pilih aku, maka ibu akan hilang. Tapi kalau ayah pilih ibu, aku gak akan sempat pamit. Aku langsung berdiri. Apa maksudmu? Siapa yang nyuruh kamu ngomong kayak gitu? Ia menatapku. Mata kecilnya tenang, tapi terasa bukan miliknya. Bukan, aku yang ngomong. Ya, aku cuma menyampaikan. Aku merasa seluruh dunia terbalik. Aku menikah karena cinta. Aku menerima Nino karena kasih sayang. Tapi sekarang aku harus memilih di antara mereka. Apa ini cobaan? Atau semacam ujian dari alam yang tak pernah kami pahami? Siangnya, aku pergi ke rumah Bu Sarni, tetua desa yang dulu sempat memberi peringatan sebelum aku pindah. Ia menatapku lekat-lekat, lalu hanya berkata satu hal. Kamu sudah menyentuh akar yang tidak boleh dibangunkan, yang tumbuh dari batu, tidak hidup seperti manusia, tapi dia bisa menyaru. Dan kalau waktunya habis, dia harus kembali. Kalau tidak, yang menanamnya akan datang sendiri. Aku menunduk. Aku tidak bisa kehilangan anak itu, Bu. Tapi kamu juga gak bisa menyelamatkan semua. Pilihannya cuma 2, dan kamu harus memilih sebelum malam ketiga. Aku menatap langit. Hari ini malam kedua. Malam terakhir aku memutuskan. Malamnya, aku dan Lestari duduk berdua di kamar. Nino sudah tidur, atau setidaknya terlihat tidur. Tapi aku tahu mereka sudah mulai mendekat lagi. Rumah ini dingin, diam, terlalu diam. Apa kamu pernah curiga? Tanya aku pelan. Dari awal soal Nino. Lestari menoleh. Wajahnya lelah. Kadang. Tapi setiap aku lihat wajahnya, semua kecurigaanku itu hilang. Dia bukan anak kandungku, tapi dia juga bukan anak yang bisa kuabaikan.
Aku mencintainya, meski aku tahu ada sesuatu yang tak biasa. Aku menggenggam tangannya, lalu kamu harus memilih. Kamu pilih siapa? Ia tak menjawab, tapi air matanya sudah cukup memberitahu. Dan tepat tengah malam, angin berhenti, waktu terasa membeku, dan dari arah ruang tamu terdengar suara ketukan. Kami saling pandang. Nino berdiri di depan pintu kamar. Ayah, ibu, mereka sudah datang. Sekarang waktunya memilih. Kalimat itu masih terngiang di telingaku ketika suara ketukan di pintu kamar makin keras. Aku berdiri, menatap Lestari yang sudah menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tak berani melihat. Nino berdiri di tengah ruangan, diam, wajahnya pucat dan tatapannya kosong seperti boneka yang terperangkap. Aku tahu malam ini adalah puncak dari semua ketakutan yang selama ini membayang. Mereka dari balik rumpun bambu yang menanam Nino di dunia ini datang untuk menjemput. Pintu kamar bergetar hebat, seperti ada kekuatan gaib yang mencoba masuk. Tapi aku menguatkan diri, menetap balik ke arah pintu seolah ingin menantang. Kami tidak akan menyerahkan Nino. Suaraku bergetar tapi tegas. Namun suara-suara itu tak menyerah. Dari balik pintu terdengar suara bisikan bergantian, pelan tapi jelas. Waktu habis, janji harus ditepati. Pilih satu atau kehilangan semuanya. Aku merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Tiba-tiba Nino berjalan ke arah pintu, menatapku dengan mata yang seolah berbeda. Matanya yang sebenarnya. Kalau kalian gak pilih aku yang akan pergi, ucapnya pelan. Tapi aku janji, aku akan bawa pergi sesuatu yang kalian sayangi juga. Lestari menangis keras. Nino, jangan bicara seperti itu. Aku menggenggam tangan Nino, merasakan hangatnya yang mulai pudar. Waktu seakan berjalan sangat lambat. Aku berdiri tegap, dan dalam hatiku ucapkan doa agar kekuatan yang mengancam keluargaku bisa terkalahkan. Kamu boleh datang dan menjemput Nino, tapi aku janji aku akan melawan sampai titik darah penghabisan. Dia anakku, dan aku tidak akan membiarkanmu mengambilnya tanpa alasan. Saat itu, tiba-tiba angin malam menerpa jendela dan pintu. Suara ketukan berhenti, semuanya hening. Dan dari kejauhan, aku mendengar suara tawa kecil yang lembut, seperti suara anak bermain. Tapi aku tahu malam ini bukan akhir, ini baru permulaan. Keesokan paginya, udara di rumah terasa berat, seperti beban yang belum terangkat. Aku duduk di meja makan, menatap cangkir kopi yang sudah dingin, mencoba menenangkan diri. Lestari masih menangis di kamar. Nino, dia duduk diam di pojok, menatap kosong tanpa berkata apa-apa. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu, bukan hanya untuk menyelamatkan Nino, tapi juga untuk menyelamatkan keluargaku. Aku harus berjanji, bukan hanya pada mereka, tapi pada diriku sendiri. Aku keluar rumah menuju ke pohon batu tua yang dulu pernah diceritakan Bu Sarni. Tempat itu penuh cerita misteri dan aura yang tak bisa dijelaskan. Aku harus mencari jawaban, mencari cara untuk menghentikan bayangan-bayangan gelap yang membayangi kami. Saat aku berdiri di bawah pohon itu, angin berhembus pelan. Aku merasakan kehadiran sesuatu, bukan menakutkan, tapi penuh harapan. Aku berbisik, aku tidak akan menyerah. Aku akan melindungi Nino dan Lestari dengan seluruh kekuatanku. Apapun yang harus kulakukan. Tiba-tiba sebuah suara lembut muncul dari balik pepohonan. Janji itu harus dipegang. Suara itu berkata, karena di balik kegelapan ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Aku menatap ke arah suara itu. Tak ada siapa-siapa. Hanya bayangan yang bergerak pelan di antara dedaunan. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Tapi aku juga tahu satu hal. Aku bukan hanya seorang suami dan ayah sekarang. Aku adalah pelindung dan aku akan melawan sampai akhir. Hari-hari berikutnya menjadi ujian terbesar dalam hidupku. Setiap langkah terasa berat. Setiap malam penuh dengan bisikan-bisikan yang tak pernah berhenti mengusik ketenangan. Aku belajar bahwa dalam kegelapan bukan hanya ketakutan yang ada, tapi juga pelajaran berharga. Aku belajar arti pengorbanan, arti cinta yang tak kenal lelah, dan arti keteguhan hati seorang ayah. Lestari mulai bangkit dari kesedihannya. Ia memberanikan diri untuk berbicara dengan Nino,
berusaha mengerti dunia yang selama ini tersembunyi di balik bayang-bayang. Nino, ia mulai membuka dirinya. Sedikit demi sedikit, wajah polosnya kembali mengembang dengan senyum. Meski sesekali bayangan itu masih menghantui-nya. Aku sendiri mulai menerima bahwa tidak semua hal bisa kujelaskan dengan akal. Ada misteri yang harus kuhadapi dengan hati terbuka, bukan hanya logika. Malam ini aku duduk bersama mereka di ruang tamu. Aku menggenggam tangan mereka erat dan aku berkata, kita tidak sendiri, kita punya satu sama lain. Dan selama kita bersama, tidak ada yang perlu ditakuti. Suara ketukan yang dulu menakutkan kini berubah menjadi irama penghibur. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kami tertidur dengan damai. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi aku siap menghadapi siapapun selama kami bersama. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut melalui jendela rumah kami, menari-nari di atas wajah Lestari dan Nino yang tertidur pulas. Aku menatap mereka dengan penuh haru, merasakan kedamaian yang sudah lama hilang kembali mengisi ruang hati. Beberapa hari terakhir terasa seperti mimpi. Suara ketukan dan bisikan misterius mulai mereda. Nino yang dulu sering termenung kini mulai bermain dan tertawa seperti anak-anak biasa. Lestari tersenyum lebih sering, dan aku merasa kekuatan kami semakin bertumbuh. Aku menyadari bahwa tidak semua misteri harus segera terpecahkan. Kadang yang paling penting adalah keberanian untuk menerima, melindungi, dan menyintai tanpa syarat. Aku menulis surat untuk Bu Sarni, berterima kasih atas semua nasihat dan doa yang ia berikan. Aku tahu perjalanan kami masih panjang, tapi aku yakin selama kami bersama, kami mampu melewati segala cobaan. Aku juga belajar satu hal penting. Cinta bukan hanya tentang darah atau asal-usul. Cinta adalah ikatan yang tak terlihat, yang mampu menembus segala kegelapan dan membawa cahaya. Kini aku berdiri di depan keluarga kecil kami, dengan keyakinan baru. Kita sudah melewati badai tergelap, kataku, dan sekarang saatnya kita melangkah bersama, menuju hari yang lebih cerah. Kami berpelukan erat. Dan di sanalah aku tahu seberapapun beratnya masa lalu dan misteri yang membayangi, cinta dan keluarga adalah cahaya yang tak pernah akan padam.